Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen menggunakan pion mayoritas di sentrum dalam membangun serangan di sayap raja. Game ini terjadi pada tahun 2007. Magnus Carlsen dan Levon Aronian bertarung dalam turnamen kandidat FIDE. Dengan kontrol waktu 120 menit untuk 40 langkah pertama, 60 menit untuk 20 langkah selanjutnya, kemudian kontrol 15 menit hingga permainan berakhir. Kedua pemain secara sadar memasuki permainan English Opening variasi simetris. Rokade, pion E6, kuda C3, gajah E7, benteng E1. Aronian menawarkan pertukaran pion sentrum. Carlsen menghilangkan pion sentrum. Kuda kali pion, D4, pertukaran kuda, pion kali kuda. Sekarang Carlsen memiliki pion mayoritas di sentrum, yaitu pion D4, yang didukung oleh pion C3. Dan sebentar lagi, Carlsen akan mendorong pion E4. Putih dengan mudah membangun kekuatan di sentrum. Dengan kekuatan pion mayoritas di sentrum, Carlsen menemukan ide untuk melancarkan serangan di sayap raja. Levon Aronian mengetahui rencana Carlsen yang akan mendorong pion E4. Dia lantas menahan laju pion sentrum dengan gajah. Di sini Carlsen menyadari bahwa pertempuran sebenarnya adalah di sentrum. Dia tidak ingin gajah terlalu lama menguasai petak E4. Carlsen melangkah kuda E5. Berusaha menghilangkan gajah terang agar pion bisa didorong ke E4. Setelah pertukaran gajah, Aronian rokade. Carlsen lanjut dengan rencananya, pion E4. Langkah ini menciptakan posisi yang bagus bagi putih. Yang pertama mengontrol petak D5 dan F5, sekaligus sebagai pion pertahanan bagi raja dari serangan hitam melalui diagonal terang. Yang kedua membuka jalan bagi benteng beroperasi. Dan yang ketiga membuka jalan bagi menteri diarahkan ke sayap raja. Permainan lanjut dengan menteri CD8, menteri G4, langkah yang sangat kuat. Sayap raja hitam kini berada dalam ancaman serius. Gajah F6, kuda F3, raja H8, pion H4. Memberdayakan pion terlibat dalam serangan adalah pilihan yang logis. Ini juga memberi pos terbaik bagi gajah di G5. Aronian melangkah kuda C6, gajah G5, memprovokasi pertukaran gajah, dan apabila terjadi pertukaran gajah, maka pionlah yang mengambil gajah. Carlsen membuka serangan di jalur H dengan benteng. Aronian tidak terpancing. Di sini dia memukul pion D4. Carlsen terlebih dahulu merusak struktur pion dengan menukar gajah. Pion kali gajah. Di sini Carlsen memiliki langkah terbaik, yaitu menteri F4, menekan pion F6. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia memilih pion dipukul. Langkah ini memberi kesempatan Aronian menukar menteri dengan dorong pion E5, di mana pion D4 mendapat serangan 2 kali. Carlsen menukar menteri, benteng kali menteri, pion menyerang kuda,
Putih kini memiliki pion bebas yang mulai memasuki wilayah hitam. Kuda A5, pion H5, mempersiapkan manuver kuda ke H4 lalu ke F5. Aronian membawa kudanya ke C4, kuda H4. Aronian memblokade pion bebas dengan kuda, juga mengontrol petak F5 dari kemungkinan ditempati kuda putih. Carlsen dorong pion H6, mengunci pion H7. Meskipun di sini komputer menyerangkan benteng C1, tetapi langkah H6 ini adalah langkah Carlsen. Dia bermain dengan gayanya sendiri. Aronian benteng C3, benteng diadu, benteng disusun, pertukaran benteng, Carlsen kuda F5, kuda ditukar, pion kali kuda, Raja G8. Dalam ending benteng, Carlsen menemukan langkah kuat, benteng E4. Sebuah manuver benteng di baris keempat, dengan tujuan utama benteng G4 menempati baris ke-7. Hitam melangkah Raja F8, benteng G4, benteng C7, benteng G7, pion B5. Aronian ingin menciptakan pion bebas di jalur B, tetapi Carlsen memiliki pion A2. Lagi pula Carlsen juga memiliki pion H6, yang tinggal 2 langkah menuju petak promosi. Carlsen lalu memukul pion H7, Raja menyerang benteng, sekaligus mengawasi pion bebas, benteng skak, Raja H8, pion menyerang benteng, sebuah langkah yang memaksa benteng bertahan di baris ke-7. Memberi kesempatan Raja ke F3. Raja Carlsen aktif, sementara hitam tidak memiliki kesempatan mengaktifkan rajanya. Permainan lanjut dengan pion B4, Raja E4, benteng kali pion. Ini membuat pion F7 tanpa pengawalan, dan Carlsen mengambil pion F7. Aronian membawa bentengnya menekan pion. Carlsen memajukan pion G4, Raja G8, pion H7. Raja tentu saja tidak boleh mengambil benteng, sebab pion akan promosi. Raja kembali, pion G5, pion dipukul, dan pion didorong ke F6. Ini membuat Aronian menyerah, sebab dia melihat Raja Putih akan bermanuver ke F5, lalu ke G6, membuat Raja Hitam berada dalam ancaman skakmat.